menit lagi. 1 menit lagi ya, kita buka pas lewat 5 menit. Itu ada acara di Malang, Dok ya? Kapan? Ya siang ini tadi. Oh iya, sama betul nih, ya, hari betul. Ini sama besok, makanya itu. Ya. Oh ini Pak Yunir dari Padang masuk ya, betul. Kalau minggu depan tuh dengan Jawa Timur saya ada acara. Iya. Kalau sekarang sama saya nggak ngomong karena topiknya nggak sesuai. Kalau minggu depan saya MKP, Dok. Sudah diatur sedemikian rupa lah. Hari Kamis ini hari saya gitu, nggak boleh ini. Nah ini Pak Sarjana ya. Selamat siang Pak Sarjana dari Pati ya. Bu Maria Jakarta Selatan. Ya. Baik kalau gitu sudah pas jam 1:05 dan peserta sudah di atas 109. Kita akan buka acara karena Pak Toto nggak ada. Saya mulai dengan doa ya, seperti biasa. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai kegiatan kita siang ini jam 1 sampai jam 3. Kita buka dengan doa. Saya akan pimpin dengan cara Islam. Silakan teman-teman yang lain menyesuaikan dengan protokol agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang ini kami berkumpul bersama kembali dalam kegiatan acara pelatihan infografis. Untuk itu ya Allah, ridhoi dan berkati pertemuan kami ini ya Allah. Cerdaskanlah otak kami, jernihkan hati kami, dan lancarkan lisan kami dalam melaksanakan pelatihan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang positif baik bagi kami maupun bagi rumah sakit dan surveyor. Ya Allah ya Tuhan kami, bebaskan kami dari penyakit COVID-19 dan teman-teman yang sudah terkena segera disembuhkan. Bagi teman-teman yang sudah Kau panggil, berikanlah tempat yang sebaik-baiknya bagi mereka. Ya Allah, tunjuki pula kami jalan yang lurus selalu dan tetap kami dapat berada di jalan yang lurus. Tunjuki jalan yang salah dan hindarkan kami dari jalan yang salah tersebut. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta dan kepadamu kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik teman-teman sekalian, setelah kita baca doa, insya Allah acara kita ini mendapat berkah dari Allah, bermanfaat bagi semua pihak. Tadi Pak Toto kirim salam, titip, karena beliau ada kegiatan di sebelah. Ini kan memang benar-benar hidup kita sekarang di depan komputer terus. Jadi beliau mengamanatkan kepada saya, begitu juga Pak Niko nggak bisa hadir. Jadi Pak Toto, Ketua Eksekutif BAS, menyampaikan salam. Silakan acara dilanjutkan. Seperti biasa, acara ini adalah sudah kita buka lebar ya, bukan hanya untuk surveyor yang peminat medsos, peminat infografis, semua surveyor dan akhirnya juga rumah sakit boleh menikmati ini ya, stafnya, karena ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di rumah sakit masing-masing, baik itu untuk PKRS maupun untuk kegiatan-kegiatan lain. Seperti biasa acara kita bagi dua, tapi hari ini tadi saya minta saudara Endang yang mau ngajar ada flip grid itu Pak, ternyata dia minta undur lagi minggu depan. Jadi hari ini kita nggak ada pelatihan keterampilan. Ya biasa kita bagi dua ya, pelatihan keterampilan itu dari staff KARS ya. Tadi saya tanya Indra sibuk ngurus itu tadi yang kelas online. Andi juga tadi barusan selesai kita uji coba Sismadak. Saya dari pagi nih di depan komputer. Nah, Endang minta undur minggu depan katanya. Akan ngajar flip grip, saya nggak tahu apa itu dari Pak Budi katanya, dari siapa, dari Pak Niko. Nah, jadi hari ini kita akan menampilkan karya teman kita, kemudian nanti Pak Budi punya masih yang art step gitu ya. Nah, masih ada. Jadi kita silakan dulu Bu Lina dulu ya. Mau tampilkan, Indra tolong videonya Bu Lina, tampilkan nanti kita bahas sama-sama, kita komentari.
kritikus. PPT dok. Ya oke. Ya, baik. Nah, ini rupanya embroidery itu ya. Aduh. Ya. Habis? Wah, terima kasih. Trimnya sudah saya trim, yaitu selalu iya. nggak berhasil dok kalau jadi MP4. Nah, jadi kalau ininya nggak bagus ya, fade out-nya nggak bagus ya. Fade out-nya gitu. Kenapa jadi gini? Kalau di PowerPoint-nya sudah pas banget. Tapi begitu jadi MP4, jadi move, ya seperti itu. Wah, jadi dulu itu saya tanya ke
Mas Budi juga selalu nggak berhasil. Ya, jadi ini berhentinya dadakan ini kayaknya. Padahal itu sebenarnya sudah selesai itu, Dok. Selesai. Iya. Fade out-nya berhasil di PowerPoint. Nanti kita tanya Pak Budi. Jadi teman-teman, ini ada dua hal yang kita lihat tadi ya. Satu kata-kata bijak, sebenarnya kata-kata mutiara kalau zaman dulu ya, bagus-bagus itu. Asalnya juga bermacam-macam yang saya bisa pantau di sini dari Imam Syafi'i. Kalau yang nggak tahu ya udah itu salah satu dari 4 imam besar ya yang kita ikut. Kemudian dari Jalaluddin Rumi. Nah itu mungkin nggak semua orang kalau nggak suka baca nggak tahu itu Sufi ya, ahli Sufi, imam di Turki hidupnya ya. Imam Al-Ghazali. Nah ini filsafat juga, filsuf Islam ya, filsuf Islam. Khalil Gibran. Nah ini orang Lebanon. Ini bukan Islam ya, nggak bisa sendiri. Orang Lebanon ini di Amerika. Banyak dia kata-kata mutiara. Nah ada Walt Emerson ini. Siapa saya nggak tahu nih tadi. Walt Emerson sama Robert Collier ya. Ada lagi tadi siapa tuh Mahatma Gandhi. Nah itu juga bagus. Jadi memang penting ya orang-orang pinter itu memang bisa mengekstraksi kata-kata ya. Ini kita udah tahu ya. Nah yang kedua yang bisa kita lihat tadi bordirannya Bu Lina. Kalau yang lalu itu lukisan, sekarang bordir. Itu produksinya Bu Lina sendiri atau orang lain punya? Oh punya saya sendiri Dok. Wah itu jadi bisa belajar juga nih Bu Elsa. Embroidery, bordir. Tapi sekarang nggak usah takut, itu ada komputernya, mesin dipasangi komputer, ngebordir sendiri dia, nggak usah takut. Kalau dulu kan pakai tangan ya. Nah itu kan pakai jangka apa namanya RAM ya, namanya ada RAM-nya ya. Ya ini. Nah, itu pakai tangan. Ya. Ada lagi namanya streaming. Saya ingat ibu saya almarhum tuh streaming. Kalau di kampung saya di Padang tuh ada lagi namanya yang dicabut-cabut benangnya itu, yang suka dipakai baju koko itu. Apa namanya tuh? Di kampung saya tuh di Bukit Tinggi kerjanya gitu tuh. Khas itu. Terawang, namanya terawang. Iya. Terawang itu benangnya dicabut. Kemudian streaming dipasang silang-silang. Ya. Kalau ini bordir tebal ya. Nah kalau lace lain lagi. Kalau lace itu beda itu, dia campuran antara terawang dengan bordir. Bordir. Lace itu dari Belgium, cakep-cakep. Dia putih tapi nggak warna. Kalau lace ada yang warna, jarang yang warna ya. Ya seperti di Uluwatu ada juga Dok ya. Ada. Yang di Bali itu? Iya, jadi itu rupanya lace. Lace ya. Jadi budaya itu menurun, ya dibawa dari luar ke sini ada juga yang produk sini ya. Silakan yang mau belajar bordir sama Bu Lina ya. Cakep-cakep tuh tadi ya. Wah, keren. Cuman itu deh kalau saya sih mendingan kita beli programnya, pasang di komputer, pasang di mesin jahit. Cik, jadi semua itu. Kalau ini tangan ya, keahlian tangan. Baik, terima kasih Bu Lina. Jadi kita tanya nanti catatan Pak Budi, gimana tuh kok nggak bisa fade out ya? Saya coba PowerPoint saya ada ya. Saya share screen ya itu. Oke, ya. Fade out-nya sudah bagus. Iya. Ini saya nggak bisa Oke. Wah, cakep ya. Wah, lagunya enak ini. Nah, ini Confucius ya.
Oh iya, bagus di sini fade out-nya ya. Fade out musiknya bagus. Iya. Nah, kenapa di move nggak? Oke. Fade out-nya kan sudah bagus. Kenapa itu Pak Budi? Coba kalau jadi ke MP4 kenapa jadi nggak bisa fade out? Iya dok. Ini kan biasa kompatibilitas namanya juga dok, antar kompetitor dok. Oh. Kalau MP4 kan bukan produknya Apple dok, jadi mana ya? Masih ada yang tidak kompetitif. Tapi mengakhirinya mungkin gini dok, untuk membuat fade out itu kalau misalnya tidak kompatibel, mungkin di produksinya dipisah dulu dok, kita ngedit di online dulu, nanti buat fade outnya di online, setelah fix itu baru ditempelkan, itu mungkin bisa. Gitu dok. Jadi fade-nya bukan di PowerPoint tapi di luar dulu gitu dok. Nah saya contohkan, izin sharing dok ya. Ya oke, silakan. Nah, mungkin ini solusi alternatif dok. Bu, sama profesor mah ada aja jalan. Barusan ini ada, jadi kan dulu pernah ini dok ya, pernah, saya hapus dulu dok, ini aduh mengganggu ini. Oh ya, dulu saya pernah mengenalkan tentang 1, 2, 3 apps ya dok. Ya. 3 apps saya perbesar dulu, air. Nah dulu pernah dikenalkan tentang 1, 2, 3 apps. Jadi ini adalah semacam editor online. Ya kalau dulu mungkin video dan audio saja, dan ternyata sekarang sudah disediakan juga untuk mengolah PDF, converter, sampai mengekstrak zip ya. Nah di sini kalau kita lihat di audio tools, oh ya mohon maaf, ini alamat aplikasinya dok ya. 123apps.com. Nah, mungkin nanti saya coba sharing, chat ya. Sharing ke chat ya. Nah, saya chat. Nah, di sini ada tools online editing, editing video dan audio ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dicoba di situ. Jadi dengan audio tools online ini kita tidak perlu menginstal apapun di laptop. Jadi mau Macintosh mau apapun juga itu istilahnya itu dok, aman lah gitu dok. Nah, jadi saya praktekkan di sini dok ya. Saya tutup dulu. Nah, misalkan kita sudah membuka websitenya 123apps.com ini. Nah, di sini kita scrolling ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mungkin yang mendekati untuk fade ini ada di trim dok ya. Kita coba, kita trim, pilih menu trim ini. Lalu selanjutnya kita upload lagunya. Nah, kebetulan di sini saya punyanya cuman ini aja Starship dok. Oke, kita seperti ini tampilannya dok ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu fokus di ujungnya. Nah ujung-ujung ini dok, ini fungsinya untuk memotong bagian mana sih yang akan di-fade-kan misalkan dok ya. Depannya juga seperti ini dok, ini lebih luas dok. Nah seperti itu, misalkan seperti itu. Nah misalkan sudah ditetapkan kita di sini ya, fade out-nya di daerah ini dok ya. Nah di sini ada kayak gelombang dok di sini dok. Tinggal klik fade out. Nah jaraknya mau berapa dok? Seperti itu dok. Nah kita lihat perubahannya nanti. Mohon maaf. Nanti bisa dilihat di pinggirnya dok. Kalau kita geserkan fade out, itu akan langsung akan langsung menajam gitu dok. Iya. Nah misalkan sudah seperti itu, tinggal save nanti agak lama, nah save dan sudah jadi nanti lagunya sudah pasti fade out. Nah tinggal ditempelkan di PowerPoint, mungkin gitu dok solusinya dok. Ya jadi lagunya aja digarap.
Paling gitu dok. Digarap di web ya. Nah karena kan gini masalahnya kalau PowerPoint itu kan produknya Microsoft dok. Itu dari dulu Microsoft sama Apple itu, aduh, kompetitor saling, wah gimana gitu lah dok. Nah di sini juga di 123 Apps ini ada untuk memotong video, ada untuk mengambil bagian tertentu atau crop ya dok. Besar. Di sini ada memutarkan video juga, ada untuk memirrorkan, ada semuanya gratis dok ya. Ini semuanya gratis dok. Ada juga, nah stabilize video. Kalau kita kan merekam itu kalau jalan dok ya, gerak itu kan suka goyang-goyang dok ya. Nah di sini bisa distabilisasi, jadi fokus ke muka kita gitu. Jadi yang muka kita itu tetap stabil, jadi apa tidak ada goncangan, tapi sebelah kita yang goncang gitu dok. Mungkin bisa dipraktikkan. Jadi ini pakai ikonnya kepala ayam, misalnya ayam jago nih. Ayam jago ya. Nah di sini juga ada untuk mengulang-ulang video, jadi loop. Nah seperti itu kan pendek, tapi kita ingin dijadikan 60 detik itu 61 jam itu berulang-ulang. Nah ini bisa digunakan di loop balik ya. Nah misalnya change volume, tinggi rendahnya suara juga di sini kayak kecepatan, misalnya slow motion atau fast motion gitu loh. Nah di sini saya belum mencoba remove logo, ini saya kurang tahu nih. Kayaknya kalau misalkan kita ngedownload video di tengahnya ada watermark, mungkin itu bisa dihilangkan gitu kan dengan. Tapi saya belum coba dok ya. Saya belum coba dok. Nah di sini ada banyak lagi menambahkan video logo, image di video, menambahkan teks, lalu tuh dan juga merekam video dari webcam misalnya ini seperti itu dok. Di sini juga untuk audio tools di sini sama juga mengubah volume, mempercepat pitch-nya tinggi rendah, gitu dok. Audio joiner jadi menyatukan dua lagu biar tidak misalnya. Karena durasi lagunya itu 1 menit, sedangkan videonya 2 menit. Nah, di sini kita bisa membuat dua lagu berbeda menjadi satu kesatuan di sini, dok. Voice recorder, reverse. Nah, ini yang sering paling lucu, reverse audio dibalikan gitu. Equalizer. Nah, ini biasanya kalau seleranya hip hop itu kan, wah, bassnya ditinggikan gitu, dok. Yang vokalnya direndahkan. Dan itu masih banyak. Yang lain silakan dieksplor. Karena barusan saya ngelihat, aduh ini kok tampilannya baru semua gitu, beda dengan yang dulu dok. Jadi apa istilahnya tuh update-nya banyak gitu dok. Sampai di sini dulu tidak ada untuk mengolah PDF ya dok. Di sini ada mengolah untuk apa memisahkan satu PDF jadi split. Ada komplit ya? Ada gitu dok semua dok. Konversi PDF ke JPG. Nah jadi silakan nanti Bapak Ibu ke 123apps.com ini dan memang ini ada freemium lah dok, boleh bilang seperti itu dok. Pakai aja gratis dok. Kalau udah kecanduan. Tapi lumayan lah free-nya gitu dok. Nah mungkin Dokter Lina bisa dicoba lah itu dok. Saya joiner sudah pernah, cutter sudah pernah. Nah ini tadi kan jam berapa tuh selesai? Pokoknya cari di apa? Ini saya di dokumen saya ambil musiknya, sudah saya trim langsung dari ini. Saya trim sudah pas di PPT-nya. Begitu keluar MP4. Wah. Ya, jadi karena MP4 itu ya. Ya. Musuhan lah. Kita Microsoft sama bagus banget itu. Sudah saya fade out ya. Saya potong yang depannya biar bisa pas gitu kan sudah. Ternyata dokter pakai PowerPoint 2019 dok ya? Ini masalahnya dok. Kalau 2019 itu update-nya itu apa ya? Update perbaikannya itu lambat gitu dok, jarang. Kalau 365 itu ini dok, dia tuh continue lah, ada perbaikan dalam sebulan 2 bulan. Nah ini dok saya sharing lagi nih. Yang pengguna PowerPoint 365 itu ada ekspor untuk GIF sebetulnya dok. Udah tahu dok ya? Kalau GIF kan pernah pernah ditaruh di WA waktu itu kan. Betul, saya coba tuh. Saya udah bikin GIF. Betul. Jadi
Itu jadi kalau kita pengguna Office PowerPoint 365, jadi disarankan untuk rajin update karena di situ seringkali ada fitur baru gitu dok. Saya juga baru tahu kemarin, kan sebelumnya tidak ada dok, mengekspor PowerPoint jadi GIF. Nah sekarang udah saya sudah bikin tuh, saya udah punya ada 2 GIF. Sudah berhasil. Punya saya 2 GIF. Gitu dok. 65 ya. Oke. Ya. 65. Jadi mendingan dijual aja dok semua. Oh siap ya. Gitu ya. Sip. Oke, sekarang kita pindah ke Bu Elsa ya. Nah, silakan Bu Elsa. Indra, ya, dokter, sebenarnya membuat kata motivasi juga dok. Saya bikin sendiri di rumah pakai Canva. Kemudian saya masukkan ke karton yang nggak dipakai. Kemudian saya laminating. Saya letakkan di ruang-ruang belajar begitu ya. Membuat motivasi juga sih dok. Tapi nggak mantep banget kayak Bulina lah. Bulina. Ya, jadi Canva kebetulan kan saya coba-coba karena Canva Pro ya. Saya coba-coba dok. Langganan ya Canva Pro sekarang udah. Ya. Gaya ya. Jadi kan dok ada yang lebih indah lah sedikit ya. Saya coba share screen ya. Oke. Mohon izin ya dokter. Sudah terlihat ya dok? Ya, mulai. Ya. Motivasi 27.521. Ya. Nah ini fade out-nya bagus ya. Ini pakai apa, Bu? Izin dokter pakai Filmora dok. Oh, Filmora. Ya, jadi ini fade out-nya bagus. Ahlinya Dokter Elsa itu Filmora. Filmora. Kemarin saya sudah kasih linknya juga sama dokter Linda. Bagus, fade out-nya bagus sekali kan, jadi kelihatan. Ambil ilmu Pak Probudi. Jadi dokter kalau lagu ambil yang belakangan ya. Betul. Jadi ilmu Probudi ya. Betul. Jadi triknya gitu dok. Ya. Ini trik lama sebetulnya dok. Siapapun dari juga belakang ngambilnya ya. Ya betul. Kalau kan yang paling sakral itu di bagian paling akhir dok video itu dok. Kalau depan kalau di depan itu masih ada yang ganjil dok, itu pasti sering terlupakan lah dok. Cepat terlupakan karena ref itu yang indah kan ref biasanya. Ref, ya. Nah berarti kan nanti ketika lagu itu ditempelkan yang paling akhir dulu dok. Paling akhir. Paskan dulu di akhir gitu. Nah jadi di tengah itu kalau misalkan ada yang tanggung itu nggak apa-apa dok. Karena itu akan cepat terlupakan lah. Karena yang paling sakral itu di bagian akhir video. Yang tersisa di otak kita yang terakhir tadi betul ya. Betul. Jadi saya ingat ajaran. Nah sekarang saya koreksi kritikus ya nih, bikin nggak bisa. Itu foto-foto kenapa Bu Elsa jadi kelihatan gemuk dan pendek. Jadi gimana caranya itu? Nah, itu jangan diginiin begitu saja. Ada caranya. Jadi dokter memang begini dok. Saya kan ini udah bikin di rumah ya dok ya. Saya laminating. Itu ukurannya dok. Beda, dia punya ukuran R atau inci. Itu saya bingkainya memang saya kan buatnya Canva tergantung ukuran khusus. Ya. Kan ada postcard, ada macam-macam tuh Canva itu boleh pilih. Nah, jadi nyatanya memang ukurannya berbeda dok semua ini. Jadi ini karena saya masukkan ke Filmora. Nah di sini kelemahannya. Dia minta satu ukuran. Ada yang terpotong tadi juga ya. Iya. Jadi di Filmora itu dok. Betul. Yang saya buat kecil saya gedein. Yang saya bingkai besar saya kecilin. Jadi sebenarnya memang harus kita buat, kan ada di Canva minta ukuran berapa. Gitu. Kita buatlah ukurannya. Ada pixel, ada inci, ada sentimeter. Nah, jadi dok aslinya ini berbagai ukuran dok. Hanya saja saya mau buat ke video. Video kan minta satu ukuran ya Prof Budi ya. Kalau kita kompat. Nah, kalau saya biarkan begitu, dia akan hitam dok. Sebenarnya sih bisa aja sih hitam di kanan kirinya tebel gitu, atau di atas bawahnya. Jadi saya tarikin ya supaya dia ukuran YouTube, ukuran video.
Ditarik itulah dia terjadi perubahan ya, proporsional. Iya, betul, Dok. Proporsionalitasnya berubah itu. Iya. Tarik itu ya. Saya makanya gitu. Ada yang gemuk atau bagaimana, Dok. Jadi iya. Jadi aslinya ini nggak sama ukurannya semua, Dok. Jadi sebenarnya karena saya pikir supaya saya bisa mengenangnya, saya masukkan ke video. Jadi memang untuk buat lembaran ini harusnya satu ukuran ya, gitu, Dok. Jadi itu, Dok, makanya. Katanya Prof nanti. Nah, jadi tunggu. Ini tadi hasil karya gabungan Canva dulu, membuat desain-desain dari Canva ya, tulisan. Sama itu tulisan di awal tuh kurang bervariasi, belakang bagus-bagus tulisannya. Awal tuh kok tulisannya terlalu kaku ya. Belakangan banyak tulisan bagus-bagus. Kan di Canva banyak pilihan tulisan tuh. Nah, jadi dari Canva kemudian Anda bikin jadi karton, jadi dicetak ya, di print. Ya, saya cetak, Dok, 200 mili. Jadi Anda potret lagi, yang dari yang di karton itu yang dipotret atau enggak, gimana? Dok. Oh, enggak. Ini kan untuk ke bingkai saya print kan, Dok, print warna pakai 200 mg ya, Dok ya. 200 gram ya. Kemudian saya masukkan ke karton sepatu lah, yang karton sepatu, Dok, yang nggak dipakai, kan sudah nggak dipakai ya. Kemudian saya kotak sepatu itu ya, kotak sepatu. Ini jadi kayak figura ya. Ya, kemudian, Dok, saya hubungannya sama film ini, apakah Anda potret lagi itu atau mau ngambil? Enggak, bukan ya. Nah, ya itu ceritanya buat ditaruh di kamar ya, kata-kata bicara. Tapi kalau film ini dari Canva tadi tergabung jadi file, nanti Anda buat pakai videonya, pakai Filmora ya, di editnya. Ya, hanya membuat ke video supaya bisa dilihat sehari-hari gitu di mana aja. Saya masukkan ke Filmora gitu, Dok. Kalau enggak, sebenarnya ukurannya berbeda-beda ini, Dok, asli. Nah, ini Prof Budi punya nggak trik ini supaya fotonya jangan ada yang gemuk, ada yang pendek gitu. Triknya. Oke, Dok. Mungkin saya prakteknya di PowerPoint aja, Dok ya. Ya. Kalau PowerPoint mudah di crop ya. Betul, Dok. Sudah ukuran. Tapi masalahnya ini kan di Canva bikinnya. Ya. Canva pindahkan ke PowerPoint bisa nggak, Bu Elsa? Canva dari desainnya masukkan ke PowerPoint. Tapi pada waktu kita desain ukurannya kita bikin ukuran PowerPoint, Dok. Ya. Iya. Kan kita mau bikin, kan ada frame khusus tuh di Canva ya. Kamu mau ukuran apa gitu kan, Dok? Ya. Jadi saya sesuaikan dengan bingkainya gitu sebenarnya. Jadi tujuan awalnya kan untuk barang fisiknya ya. Tadinya kan membuat ini Canva untuk fisik. Kalau dari awal mau main file bisa ya. Sesuaikan, betul, Dokter. Jadi mungkin gini, Dok, triknya mungkin, Dok ya. Prinsipnya kita menggunakan, sebenarnya prinsipnya sama saja, Dok ya, di PowerPoint, di Canva. Jadi saya sharing screen-nya, izin, Dok. Oke, silakan. Wah, ini trik ini, Dok ya. Trik lama kita kalau pas kepepet nih, Dok. Ini oke. Misalkan saya biasanya animal kita cari itu contohnya, Dok ya. Misalkan ada sebuah foto dari mana ya? Kalau di picture, jangan foto orang mestinya. Jangan sampai dia jadi pendek atau jadi gemuk ya. Iya. Ini mungkin, Dok ya, yang tinggi, Dok ya. Ya. Oke. Nah, jadi prinsipnya sebetulnya sama, Dok ya. Prinsipnya sebetulnya sama. Jadi ketika kita mengepaskan dengan teknik yang titik-titik horizontal vertikal ini, Dok, atau aksis itu namanya tuh. Nah, jadi kalau untuk memperbesar usahakan di sudut ini, Dok. Di sudut, ya. Nah, sudut gitu, Dok. Oh, itu proporsional ya? Kalau itu proporsional, Dok. Kalau di sudut ini, di sudut diagonal ini kita geser, ini pasti proporsional, Dok. Proporsional, tapi kalau di sisi-sisi berubah itu ya, proporsional. Berubah pasti, Dok. Kalau ini misalkan jadi gini kan, Dok. Iya. Nah, gitu, ada yang hilang kan, Prof? Walaupun dari sudut ada yang hilang bagian tubuh kan? Iya, kalau disebarkan ini kan sudah maksimal itu. Maksimal, ini kan sudah maksimal ini. Jadi kan kasusnya jadi bagaimana kalau misalkan bingkainya itu kotak gitu, Dok ya. Nah, kita coba bikin kotak di sini
targetnya kita akan bagaimana caranya si foto ini Masuk jadi pas kotak. masuk ke sini dok ya. Tapi proporsional ya. Proporsional dok. Aduh ini trik-trik pengangguran dulu dok. Kepepet tuh. Nah, ini keluarin lagi sekarang ya. Nah. Oke. Nah, kita paskan dulu pinggir-pinggirnya. Benar kata Bu Elsa, bagian tubuh dibuang kalau begini. Nah, betul loh. Itu memang tidak bisa dihindari dok. Jadi kita gunakan crop dok, baru di sini dok. Ya, crop. Betul. Cropnya mungkin di sini ada aspek rasionya square dok ya. Square dok ya, cropnya ada yang square, ada yang disesuaikan dengan resolusi video ya. Nah seperti itu, ini banyak pilihan. Kebetulan bingkainya kotak, simetri, jadi kita square cropnya dok ya. Nah jadi kan di sini enak dok. Jadi mana saja yang tinggal digeser ke atas gitu dok. Nah sampai sini misalkan dok ya. Oke lepaskan. Ini pasti kotak dok, sama dok. Kotak dan proporsional ya. Cuman ada bagian tubuh yang terbuang. Betul dok, itu dok. Nah kalau misalkan dipaksa juga dok, dipaksa ingin apa kotak. Nah jadi ada trik dokter Lina zaman dulu dok. Jadi tetap kita paskan sampai sini. Nah di sini baru kita buat di tengah. Nah kita bikin sistemnya mirror dok. Oh iya, biar mirror dok, dimirrorkan seperti ini dok ya. Atau gimana ya? Saya lupa. Saya lupa lagi. Balik. Rotate ya. Rotate. Horizontal. Oke. Ini satu lagi kita duplikasi ke sini dok ya. Oh salah. Saking ini sampai lupa. Oh sampai lupa dok. Nah kita coba, ini kayaknya udah mirror ya kayaknya dok ya. Ya sudah. Dan mirror ya dok. Nah jadi di sini kita crop nih yang sisa-sisanya ini dok. Kita coba crop. Teknik mirror ini untuk menjawab. Jadi bagaimana mengisi tanpa merusak itu dok ya. Merusak ya betul. Nah sampai sini mungkin dok ya. Jadi kelihatannya lebar gitu dok, kayak berkaca gitu. Crop, kita coba crop. Nah seperti itu dok. Jadi kesannya tuh lebar gitu. Ini teknik dokter Lina sebetulnya dok. Kalau seperti itu dok. Ya, jadi posisinya tetap bagian tubuhnya nggak hilang. Nggak gepeng. Ya, gitu dok. Nggak gepeng gitu. Tapi bagian tubuh juga nggak hilang. Ya, jadi kayak ada mirror, jadi kayak banyak lah istilahnya itu mengisi semua orang, semua space gitu dok. Lapangan itu terisi, nggak ada yang hitamnya ya. Betul dok. Tadi kan Bu Elsa takutnya ada hitam katanya kalau disesuaikan. Nah, ini. Oh berarti diisi ya? Mirror. Diisi pakai gambar, kayak mirror. Ya. Itu mungkin dokter Lina spesialisnya. Spesialis mirror. Gitu dong. Teknik lama itu. PowerPoint. Karena bisa diatur ya kalau PowerPoint itu. Kalau itu kan sudah ya, kalau Canva kan udah jadi. Iya, sudah jadi. Tapi kalau tujuannya kan justru untuk menolong kita. Ada juga awalnya kan menolong barang udah jadi template. Kalau PowerPoint seolah-olah kita desainernya. Kalau Canva itu kan dia bantu kita dengan template, kita tinggal masukkan apa yang kita butuh ya. Gambar. Akhirnya fotonya itu nggak sesuai kan, karena dia menyesuaikan template-nya itu. Ya itu kan konsekuensinya kan. Dia di Filmora juga bisa dimirrorkan kan, Prof? Betul, bisa dok. Nanti saya buatkan apa-apa. Jadi di Filmora itu masukkan. Iya, bisa. Iya. Kalau Canva itu dok super kepepet. Iya, bisa dimirrorkan apa-apa. Ini dia yang luar biasa. Jadi kayaknya basic ilmu tuh di PowerPoint, nanti lanjutannya oleh layar ke Filmora kemana. Ternyata Akyung dengan Bu Lina tetap bertahan di PowerPoint ya. Terus. Spesialis dokter. Dia mendalam dia di situ. Nah kalau Elsa dengan Pak Tulus yang sibuk nih nggak bisa ikut dia. Dia bikin buku loh sekarang. Ini dok dapat kabar nih, nggak tahu dirilisnya kapan nih kayaknya. Microsoft itu sedang mengupayakan nanti PowerPoint itu bisa jadi virtual reality sama 360 dok, ekspor langsung ke situ. Itu kan jadi Microsoft itu punya apa Oculus kalau saya kacamata itu dok. Nah ini kan yang jadi masalah itu untuk membuat 360 di Microsoft itu kan
rumit dok. Nah jadi sekarang ada isu katanya dari PowerPoint bisa nanti jadi 360 gitu dok. Tapi nggak tahu kapan itu dok. Yang Dan penting 365 aja dok. Secara kenyataan Microsoft tuh menang. Karena kita walaupun pakai Apple, pakai juga Microsoft juga kan ininya kan. Coba pakai Page sama pakai apa tuh? Nggak pernah saya pakai tuh Page kalau untuk ini. Apa kali untuk PowerPoint-nya apa namanya kalau dari Apple tuh? Apa itu ya? Yang gambar meja itu, gambar meja ya jarang kita pakai. Jadi menang juga. Anak saya bilang sebenarnya Microsoft ini boleh bangga, dia udah masuk ke mana-mana. Jadi tinggal orang mau terima apa enggak. Jadi Apple mau terima jadi ya. Sekarang kan di Apple kita pakai PowerPoint juga gitu. Oke, ya, jadi gitu ya Bu Elsa, siap-siap nanti bikin lagi yang itu ya, sayang tuh foto Bu Elsa kok jadi gemuk, jadi pendek gitu. Jadi nggak kenalin nanti, ya kan? Ya, bisa dicerminkan lagi ya di apa ya? Seperti di Filmora bisa kan, Prof? Malah bisa dok. Oh, sebenarnya ada kan di Filmora itu bisa bulat, bisa apa, bisa lah. Idenya mantap ini. Jadi untuk kedepannya jadi tambah. Ini juga kata-kata mutiaranya perlu dikumpulin ya. Ini di store ke ini ya. Bagus nanti bisa diambil Bu. Dan dari Bu Lina, yang dari Bu Elsa banyak dari dulu sering dia main kata mutiara tuh. Ya, itu saya juga sebagian ngambil dari Dr. Johan kan setiap pagi ya. Tiap pagi tuh. Iya betul, Dr. Johan. Luar biasa. Nanti saya kumpulkan itu. Ya, kumpulin kita taruh di kas tutorial. Ya, nanti apa masakan mungkin ya. Diner. Macam-macam. Ini Bu Lina udah kasih lihat dua nih ya. Kepintaran infografis sudah digabung pakai lukisan, sekarang pakai embroidery. Itu saya lihat Bu Lina ininya selalu kanvasnya tuh berupa jarit yang memang ada garis-garisnya. Itu buat patokan bikinannya. Yang mana, Dok? Kalau streaming kan memang kotak-kotak. Nah, kalau ini kan apa itu? Jadi apa yang jadi? Kain biasa bisa. Kain biasa. Kain biasa. Ini gambarnya sudah ada, yang sudah desain. Atau mau bikin sendiri? Ini saya nyontoh, tapi saya gambar sendiri, nggak pakai. Biasanya kan di ini Dok, di karbon kan biasanya kalau ibu saya itu pakai karbon gitu. Ya, kalau ini saya gambar sendiri, saya lihat, saya gambar sendiri. Canggih nih, Pak. Coba Bu Elsa yang bikin juga nanti kayak gini ada. Ya, tangannya gede-gede tapi ya lumayan. Masih mikro bisa Dok. Iya. Bu Lina apa kreatif banget ya? Iya, itu artinya dia kurang kerjaan apa gimana? Nggak bisa diem, Dok. Orangnya rajin apa kurang kerjaan? Saya ledek waktu Akyum kan, ya Akyum kurang kerjaan, ketawa dia. Ini orang kurang kerjaan. Pensiunan nih kayak gini nih. Ini barusan aja ngumpulin gitu terus ini Dok. Ya, tapi memang itu yang membuat kita hidup ya. Ada sesuatu yang kita kerjakan terus rutin. Kalau enggak bosan. Saya kemarin kan ini halal bihalal kelas saya angkatan ada 50-an yang hadir. Ada yang sudah bilang saya tuh udah bosan loh di rumah nih, nggak tahu mau ngapain. Nah ini kasihan kan. Kalau dia nekat dia keluar kan dia bisa terkena. Kalau kan banyak sekarang sebenarnya banyak teman-teman yang udah nekat, udah bosan. Akhirnya dia pergi ke tempat mana gitu. Nah kan takutnya kita kalau seumur kita nih bisa kena. Dia sudah mulai ada. Nah itu mungkin karena nggak ada kegiatan. Dan betul itu teman-teman gaptek semua. Saya lucu kemarin Zoom meeting itu lucu-lucu. Saya ini kok gimana pasang virtual background kayak Dr. Johnny itu gimana lah itu kan. Nah, ada juga saya ada suara nggak ada gambar nih gimana. Lucu-lucu lah. Pinter sendiri. Aduh. Jadi kelihatan kita alhamdulillah. Jadi Kars ini sudah memperkenalkan lebih awal kepada anggotanya ya. Ini awal kita ujian deh Pak Budi. Itu uji semua orang ini saya yang ujian. Dulu kita masih pakai webinar kan jelek kan bagusnya. Kita pakai Zoom ini dan Zoom juga meningkatkan diri terus ya. Hebat. Banyak ininya. Sekarang ada imersif itu kan ya. Ya cuman memang terbatas 25 orang lah. Bisa kan? 25 orang bisa, kalau lebih nggak bisa. Iya. Oke, udah selesai Bu Elsa? Nggak ada lagi yang mau ditampilkan? Sudah Dokter. Oke. Ya. Nah, sekarang kita dengar Pak Budi nih, tambahan yang lanjutan minggu lalu, Art Step. Oh iya. Buat virtual
exhibition di rumah, bukan di rumah kok, kita pribadi. Pribadi itu. Diulang lagi Pak mungkin ya. Dokter Lina nih kan karya-karyanya banyak yang harus dibikin museum. Bisa bikin museum pribadi. Betul. Saya sharing dulu. Exhibition. Iya. Jadi bikin dari apa suite site Google site ya, sumber banyak yang bisa. Membuat museum. Oke, kita matangkan lagi art step ini. Art step. Apa ada ya teman-teman yang sudah mencoba kan minggu lalu? Nah, itu Dok, saya nunggu Dok. Nah ini kadang-kadang saya juga ngundang nih, jangan yang tampil itu lagi yang lain kira kami gimana? Tapi diundang nggak muncul itu. Nah, sekarang di sini nih kita undang. Silakan angkat tangan ya teman-teman yang peserta di 192 yang sudah punya karya atau art step atau yang lain lah boleh. Silakan angkat tangan nanti kita tampilkan jadi panelis. Jadi ini kan dari kita untuk kita nih prinsipnya, jangan hanya beberapa orang, tapi Prof itu tetap ada, itu Prof sebagai bagian yang susah aja Dok. Silakan ya teman-teman yang dengar nih, boleh raise hand atau masukkan tulisan di chat. Nah ini QA sudah muncul, QA dulu kita jawab ya, ada QA dari Abeng, Pak Abeng nih. Bulina, mohon penjelasan bagaimana caranya tampilkan video di background. Wah, ayo ini background ini Dok ya. Iya. Dari Pak Abeng, teman kita nih Pak Abeng. Jadi kok backgroundnya itu kok video? Coba diceritakan Bu. Jadi kalau kompatibel Dokter Abeng, di stop video itu kan ada tanda panah tuh. Kemudian di bawah kiri bawah. Virtual background. Kemudian ada tanda foto kita itu kan ada tanda plus ya. Klik ada add image dan add video. Nah itu add video. Kalau mau yang bergerak, add-nya add video. Terus kita cari video mana yang mau kita jadikan virtual background. Mungkin itu. Screen mungkin Dok. Ya. Nih, contoh saya udah kerjakan nih yang diperintahkan oleh Bu Lina nih. Saya nih ya. Silakan Pak Abeng lihat. Ini saya perintahnya dari Bu Lina saya kerjakan nih. Nah, saya kebetulan punya video waktu 17 Agustus ya, bendera. Nggak rematik gitu. Nggak suka gitu. Hebat. Ya, jadi betul. Jadi permulaan tindakannya seperti Pak Akyung bilang punya dulu perbendaharaan Pak Abeng, perbendaharaan video-video pendek ya. Cuman memang ini punya risiko. Kalau main video ini kalau koneksi nggak bagus ya rusak semua udah ya. Banyak makan koneksi nih dia, banyak makan. Nah, jadi Pak Abeng simpen dulu beberapa video-video pendek. Ya udah, nanti seperti tadi itu. Lari ke stop video, nanti ada tanda plus add-nya add video. Oke ya Pak Abeng, terjawab ya. Tuh Bu Lina udah pasang foto-foto lagi banyak. Video lain lagi. Nah, ada QA lagi satu lagi, kita jawab dulu ya. Ini kan kita dari Pak Abeng, kedengarannya mudah kan? Oh iya betul. Abeng. Di share screen aja tuh, dicontoh di share screen. Oh ya. Ya, mungkin perlu di prosesnya di share screen ya. Ya betul. Dokter Abeng ini suara Kitoro ini Rolis. Suka banget itu. Saya ini sekarang kan baru nih pakai HP ini pakai Windows. Biasa kan pakai Apple. Agak bingung nih cara-cara ini. Baru Dokter Joni. Hah? Laptop baru ya Dok. Kenapa? Laptop baru dokter ya. Laptop baru Dok. Iya, enggak ini udah lama. Justru Apple yang baru. Apple saya rusak, udah saya betulin. Nah, ini nggak keluar dia gimana caranya? Stop set lah jadi ke sini. Gimana mau sharing ini? Bu Lina aja, Bu Lina. Saya Coba ya.
Di share screen caranya dari awal tadi, gambar tampilkan ini. Nah ini, saya kan harus coba. Saya masih suka kehilangan nih kalau dengan Windows ini. Kalau Apple kan udah terkuasai. Ya ini relatif baru nih Bu. HP saya ini, oleh paket saya ini relatif baru. Nah ini, ya jangan ke sini. Ini kenapa ke WA keluarnya? Iya. Kok jadi WA? Saya biasanya kalau mau begini di potret dulu, saya kalau langsung gini nggak bisa saya. Bisa saya potret munculkan potret. Coba ya. Sebentar. Jadi kata kunci pertama teman-teman, simpanlah video-video pendek, apa aja yang bagus simpan ya. Dikumpul kayak Pak Niko tuh, komplit video, lagu ya. Jadi nanti kalau mau pindah ke sini aja. Foto, saya juga kalau foto punya saya, foto VBG bikin ya. Untuk background. Sebenarnya Dok ada virtual background zoom di Canva. Oh iya ada. Kita tinggal download aja Dok. Iya betul. Jadi kita mau video atau mau apa, tinggal kita pilih gitu Dok. Iya betul, di Canva ada. Di Canva ada. Ya. Ini saya juga ngambilnya di Canva Dok. Dok saya ini. Ayo, jangan sampai saya cabut sertifikatnya nanti. Enggak, ini saya foto aja. Tapi ini udah advance kan ceritanya. Nanti bakal ada pelatihan lagi udah untuk kalau mau melakukan survei virtual, ada pelatihan lagi. Kan Bu Linda termasuk timnya yang tim kerjanya sama Pak Joti. Saya screenshot mana? Screenshot ya. Saya kalau di ngajarin temen ini bisa waktu mau lebaran itu kan banyak nanya saya di HP aja saya ajarin cara membuat menulis kan ada kan dikasih Twibbon waktu itu gimana nulis nama di situ ajarin. Jadi ada lagi aplikasi namanya Fonto. Bu Elsa tahu udah pernah Fonto PHONTO. Ini saya mau jelaskan sedikit nanti Dok kalau ada waktu. Ada dua aplikasi sangat penting di handphone. Kalau kita mau menyimpan dokumen Dok, misalnya KTP atau apa, itu nggak bisa dilihat. Kita harus pakai password Dok. Satu lagi misalnya catatan. Jadi kalau misalnya kita punya 2 HP atau 3 HP Dok, itu otomatis ada di HP 1 dan HP berikutnya. OneDrive, pakai OneDrive lah. Iya, jadi nanti kan yang penting Gmail-nya sama Dok. Iya. Jadi kadang-kadang ada alamat atau apa gitu kan kita tinggal copy paste kita simpan ya. Iya. Iya, atau nomor-nomor kartu-kartu lah. Nah ini ya silakan nih buat Pak Beng ya, Pak Beng. Ini tampilan. Nah itu yang penting dipencet di add image itu tuh. Nah, add image itu jadi add video ya. Jadi pertama Pak Abeng ke bawah yang ada gambar stop video. Ya. Stop video ada tanda panah gini kan ya. Dipencet, kemudian nanti kan keluar dipencet beneran. Iya, dipencet kena itu. Nanti di Canva Dokter. Nah, saya ambil di Canva. Nah, nanti keluar ini. Nah, nanti add ada image atau add video. Nah, itu add video, Pak. Kalau sudah pencet add video, sampai ke simpanan kan kita. Di simpanan kan sudah ada Dokter Apeng. Macam-macam, makanya disimpan dulu di sini. Atau kalau enggak add video ini berarti ngambil dari dokumen. Dokumen. Ya, silakan. File. Dari file, ya. Oke. Gitu bisa, Pak Beng. Mudah-mudahan bisa Pak Beng. Kelihatan mudah. Pak Beng saya yakin itu. Mudah banget. Apple-nya sudah di-upgrade. Tadi ada beberapa laptop yang nggak support juga, Dokter. Ya. Ada juga sih yang. Ya. Yang begitu-begitu yang di lem biru nanti. Laptopnya itu di lem biru itu. Itu Pak Beng udah bilang siap katanya.
Jadi yang nggak support tadi segera di lem biru ya. Itu ada pertanyaan dari Bu Elis. Oh ya, kita ya. Itu di lem biru tadi. Mana? Mohon izin bertanya, untuk Apple tidak support video sebagai background. Ya gini, kalau background itu kalau yang mau tanpa green screen harus yang prosesornya i5 ke atas. Kalau i3 nggak bisa. Jadi lihat dulu di prosesornya apa itu. Nah itu nggak bisa ditingkatkan itu. Sayangnya itu asalnya ini kan prosesornya tuh. Jadi kalau prosesornya i5 atau i7, i7 bisa tanpa green screen. Tapi kalau yang itu pakai green screen, kalau ada green screen bisa. Ya, kalau di belakang pakai green screen virtual ini bisa dipakai. Silakan Bu Elsa dulu sebelum Pak Bu. Bu Elsa mau bagi aplikasi apa, Bu? Iya. Bermanfaat ya. Saya bisa nanti connect ke video ya, Mas Indra. Tolong nanti ke HP aja saya langsung ya, Dok. Karena saya pikir ini sangat bermanfaat ya. Nanti bisa join saya dari HP ya, Mas Indra. Nggak tahu ini Indra ini sibuk nggak? Dia melayani dua Zoom nih sekarang. Dia ada, tapi nggak tahu. Indri, kamu bisa bantu nggak? Ya. Indra. Join ya, gimana? Masukkan satu dari HP saya ya. Tapi nanti nggak pakai suara saya. Audionya saya iniin. Oke. Ya. Udah join belum, Bu? Udah. Wah, tambah cantik aja ini sekarang orang. Dokter izin ya. Ya. Saya mau share screen dulu. Jadi screen-nya. Dengar di saya suaranya Pak Joti. Cilin Indra suara sebelah. Iya, Dok. Oke. Ini kan dokter sudah terlihat ya. Ya. Ini yang mau saya bagikan. Bagi saya sangat bermanfaat ya. Yang ini mana dokumenku. Itu? Dokumenku, ya. Iya. Ini kan, Dok. Nah, ini di sini kita ada pin. Jadi kalau misalnya ya, ini muter ya. Enggak apa-apa deh. Jadi kalau kita pasang pin lah ya, kita buka, kita tentunya sudah ingat ya. Misalnya ya, Dokter. Nah, ini misalnya kita punya 2 HP kan, Dok. Ini 2 HP-nya bisa. Jadi semua otomatis, Dok. Kalau kita upload ke HP ini, misal ya, Dok, kita lihat ini KTP. Nah, kita kadang perlu ya. Nah, KTP akan keluar semuanya. Nah, KTP apa aja gitu, Dokter, yang penting buat kita. Nah, begitu juga, Dok, kalau misalnya misalnya kita NPWP, nih NPWP gitu, Dok. Iya. Jadi ini tidak bisa. Ini My Wallet nih. Kalau dulu di aplikasi iPhone My Wallet bukan namanya, saya lupa. Oh, gitu ya. Dompetku. Ya. Ini dokumenku ini di mana adanya? Di Play Store? Play Store, Dok. Apple Store. Play Store, Dok. Nanti kan kita. Oh ya, Play Store. Jadi nanti kita download ya, Dok ya. Dia minta ini alamat Gmail-nya kan, Dok. Kalau kita buat Gmail kita sama, kedua handphone. Jadi kalau satu kita masukkan dia akan terisi, Dok. Bukanya pun bisa dari 2 tempat ya. Bisa. Jadi ada KTP, SIM, STNK. Oh ya, kalau di saya ini namanya surat-surat pribadi. Betul. Ya. Iya, kadang-kadang kan, Dok, ya. NPWP, member, misalnya kita mau belanja punya member apa gitu kan, scan gitu kan, Dok. Nah, ini kalau untuk kartu, Dok. Ya. Dan ini tidak bisa sembarang juga karena ada PIN ya. Kemudian satu lagi kan yang saya sangat bermanfaat ya, Dok, ini catatan, Dok. Catatan ini juga login dia ke ini, Dok. Kalau kita udah sinkronkan, ini kan, Dok, apa kita mau, misalnya kita lupa apa gitu ya. Ini semua juga bisa ke handphone satu lagi. Asal pembuatan ini kita pakai Gmail yang sama. Ya. Jadi artinya nggak terlalu sulit kita mencari-cari ya, Dok ya, catatan apa yang kita inginkan gitu. Ini yang saya rasa bermanfaat untuk sehari-hari lah, Dok, menyimpan dokumen kita. Satu lagi ya, ini mungkin Mas Endang dulu udah sampaikan ya. Ini Gboard, Dok. Ini kita tinggal ngomong ya. Aplikasi ini kan, Dok, kalau kita nanti ngomong di WA, dia akan terekam sendiri semuanya, Dok. Misal ya.
Kita mau WA misalnya Mas Indra lah. Nah, ini kita tinggal tekan aja. Nah, ini suaranya gini. Halo Mas Indra, selamat siang. Sedang apa gitu kan? Ketik Nah, langsung dia. semua dokter. Jadi apapun kalimat kita, tapi kalau kita nggak pakai Gboard itu, dia aplikasi dari WA sendiri, dia nggak tanda koma dan apa semua tidak teratur dokter. Ya. Tapi sayang. Ketahuan deh. Dokter Lina. Matanya tajam itu. Bu Lina kalau yang itu cepat nangkapnya. Nih, Dokter Lina tetap semangat. Salam sehat selalu ya. Gitu dokter. Jadi dia nggak ada kehilangan, dia bagus sekali. Tapi aplikasinya Google Bot ya ini. Jadi kalau kita malas ngetik dok sambil ngomong, semua bahasa kita direkam dengan baik. Nih, kalau misalnya dari WA saja, dia nggak beraturan dok. Nih. Oh gitu ya? Iya. Karena ada itu bawaannya dari WA. Ini kita. Jadi kalau kita mau ngomong mau apapun gitu, ini kita mau membuat suatu tulisan pun kita pakai ini aja. Tinggal kita buat tanda titik aja atau tanda koma. Bisa juga koma gitu, bisa juga sih. Kita ngomong koma gitu ya, jadi koma ya, dia. Sangat lengkap dok dia. Nah ini jadi inilah mungkin yang saya bagikan dokter. Itu persia udah malam nih Bu. Udah ya, bulan udah terbit nih. Udah malam di saya nih kayaknya. Oh iya. Jadi saya udah selesai nih, udah malam nih tempat saya. Misalnya Dokter Joni ya. Kita buat ya Dokter Joni ya. Weh, keluar gambar saya langsung ya. Ngomong dari situ dah. Selamat malam Dokter Joni. Oh, gila ini. Oh, ini juga kan ya kadang-kadang ya. Ya, bisa dibetulin ya. Ya. Gitu dok. Jadi kita kalau mau sambil tidur pun kita ngomong aja. Jadi apa tadi aplikasinya Gboard? Iya dok. Ini dok. Mana-mana? Ini. Ya dok. Ini dok. Nah. Oh Gboard, ya. Dari Google ya? Dari Google. Ini bagus banget dok. Sama yang dokumen ya, sama yang tadi catatan. Karena kalau misalnya dok, karena kemarin saya cari ini, handphone saya kan padam, nggak bisa. Tapi kalau misalnya padam, kalau kita buka pakai Gmail, dia keluar dok dengan HP baru. Iya. Jadi catatan kita yang lama, di HP yang udah nggak bisa dipakai, ini keluar dua-dua nih, catatan sama dokumen dengan menggunakan Gmail yang sudah kita buat. Ini kelebihannya. Jadi kita sama kayak grupnya iPhone begitu juga, di iPad ada, di laptop ada, di iPhone ada, sama. Ya, ini aja dok yang mau saya bagikan dokter. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan teman-teman bisa ya. Aplikasi-aplikasi yang berguna ya, daripada yang enggak. Nah sekarang silakan Prof Budi meneruskan. Ya, stop share saya dok. Stop share ya. Sekarang Prof Budi lanjutkan art step kita. Saya ada waktu banyak. Art step dok ya. Biasa dok, seperti biasa mohon maklum kalau terganggu nih kondisi kalau udah hujan ini. Biasa koneksi BPJS dok. Koneksinya gak indah ini dok. Maksud saya ini dok, kebetulan jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi art step ini adalah sebuah media untuk mengabadikan, mempreservasi karya-karya kita, momentum kita. Jadi biasanya standarnya itu 100 tahun, kalau itu 100 tahun itu akan selalu ada. Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah tiada pun itu tetap karya akan ada gitu di online itu dok. Nah jadi sebetulnya tadi saya nunggu dari Pak Endang ini dok, Flipgrid itu sangat bagus sekali dok. Minggu jadi Flipgrid itu betul, tapi ya minggu depannya dok ya. Jadi Flipgrid ini sebetulnya mirip-mirip gini dok, kayak gimana sih? Jadi kita bisa membuat misalkan meminta satu topik, nah nanti dijawab oleh siswa ataupun peserta ataupun rumah sakit dengan video lagi, dengan tanggapannya berupa video lagi gitu dok. Itu jadi semacam apa ya, kuis atau apa, tapi dengan
jawabannya itu bukan berbeda dengan Google Form, tapi ini bentuknya video gitu dok. Wah itu betul luar biasa dan gratis dok, lebih luar biasanya lagi. Iya. Nah sekarang kita ke share screen dok ya. Nah oke. Nah jadi saya ulangi. Nah nanti saya minta mungkin ini dok, Dokter Lina untuk kedepannya nih harus mempraktekkan nih museum virtual ini dok. Iya. Bu Elsa juga itu rajin dia. Harus. Tadi yang pensiunan kurang kerjaan lah kira-kira. Nah, jadi mungkin saya sedikit merefresh dulu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan buka di artstep.com ini. Ini adalah semacam virtual gallery, virtual museum yang gratis dan online. Nah, jadi di sini kehebatan ini adalah pembuktian di mana internet sekarang sudah istilahnya itu sudah menggunakan teknologi AutoCAD dan 3D Max yang dulu biasanya suka digunakan untuk membuat maket gedung ya. Nah sekarang sudah bisa digunakan di online. Nah jadi Artstep ini dapat kita manfaatkan untuk misalkan seperti ini. Kalau kita klik di menu exhibition ini akan tampil contoh-contoh dari museum ataupun eksibisi dari banyak pengguna ya di sini, dari mulai drakor sampai ke lukisan anak gitu dok ya. Nah ini kan jadi kayaknya akan lebih asik lagi kalau Dokter Lina nanti minggu depan bisa mempraktekannya. Nah ini mungkin salah satunya saya perlihatkan di sini adalah contoh dari siswa kelas apa itu kalau di luar negeri itu ya grade berapa. Dia mencoba untuk membuat virtual museum dengan istilahnya kontennya itu dia berupa produk-produk Nike ya. Nah seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita jalan ke dalam, nah jadi kan di sini ada gambar sepatu nih dok. Nah, saya nah di sini ada gambar telapak sepatu. Nah kalau ini diklik, dia akan mengarahkan kita ke lokasi di apa istilahnya museum itu. Nah betul dok. Sampai misalkan, nah di sini yang bisa kita tempelkan di museum ini pertama foto, kedua video, ketiga mungkin tulisan mungkin ya dok, mungkin seperti itu dok. Nah kalau kita Bu Elsa bisa nih tadi kata-kata mutiara tempel banyak itu. Betul. Kalau Bu Lina misalnya lukisan beliau itu lukisan atau embroidernya, benar nih Bu. Bu Elsa bisa bikin. Kita masuk ke museum Bu Elsa, namanya Museum Kata-Kata Bijak. Oh, semua ya. Kalau Bu Lina museum lukisan sama museum bordir ya, boleh nih. Bisa Bu dipraktekin. John, bikin ini kegiatan Kars. Oh ya. Iya, kegiatan foto-foto kegiatan Kars. Oh ya, juga. Nah ini bagusnya dok ketika pengunjung itu datang ke sini dok, ini kalau kita klik itu kita bisa sertakan keterangan dok kayak gini dok. Jadi ketika foto ini diklik, ini nanti akan keterangan bahwa ini adalah lukisan Dokter Lina yang temanya apa gitu dok. Itu yang nulis, ditulis sendiri. Ditulis sendiri dok. Ditulis sendiri dok. Nanti kita coba praktik dok ya. Nah ini cuman pemahaman. Jadi sebenarnya apa sih Artstep itu dok ya? Nah seperti itu. Nah yang kedua, seperti tidur lagi aku. Oh ya, nggak praktek lagi, awas dok. Nah jadi seperti ini dok. Alina bikin apa namanya kegiatan akreditasi Kars. Kenang-kenangan akreditasi Kars kemana? Nah, bisa dok seperti itu. Nah jadi ini semacam virtual eksibisi yang gratis ya, yang dijamin gratis dan cuma satu-satunya dok. Kalau di luar ini kebanyakan berbayar dan mudah-mudahan ini jadi di sini kita bisa melatih mulai seperti apa sih dunia virtual eksibisi itu dok. Itu dok. Jadi ini kan kalau kita tekan mouse kanan jangan dilepas, langsung digeser-geser. Nah dia akan
langsung akan memperlihatkan seluruh ruangan seperti itu, Dok ya. Pak Kan Budi, karena seperti ya siap, Dok. Bisa banyak ini ya. Banyak, Dok, banyak, Dok. Mau ditempel di dinding aja bisa, Dok. Kalau masih kurang gitu, Dok. Yeah. Mau dibalik atas juga biasanya bisa, Dok. Jadi logo Nike ini kita rubah jadi logo Cars bisa, Dok. Mau jadi logo apapun bisa, Dok. Gitu Nah, ya? seperti itu. Jadi kayak apa ya? Ya museum museum gitu betul. ya. Betul, museum, Dok, museum, Dok. Kalina, jalan. Jangan bikin syuga ya. Nah, ini kan istilahnya, Dok, ini kan memang ini produk baru, Dok, karena teknologinya baru. Nah, di sini bisa kita lihat nih bermacam-macam layoutnya, Dok. Ya, ada yang layout seperti ini, Dok. Ada yang seperti ini, itu, Dok. Ada yang seperti ini. Nah, ini kan pada intinya layout ini sudah tersedia dan bisa kita buat sendiri ditempel di sini, Dok. Jadi tugas kita hanya menempelkan konten seperti ini, Dok. Gratis, ya? Dok. Ya. Kalau nggak gratis nggak akan ada di Cars. Harus dikasih contoh nempelnya kayak apa? Oke, siap, Dok. Nah, jadi pertama seperti biasa kita buka Artstep, Dok ya. Di sini ada Artstep, kita buka alamatnya Artstep, itu ada di kolom chat. Kita buka. Nah, seperti biasa di sini pastikan biasanya kita buat akun dulu, Dok ya. Kita buat akun dulu. Sign in atau sign up ya. Nah, ini kan karena sudah login, nah, jadi kita anggap sudah daftar, Dok ya. Aman tapi ya, aman ya. Oh, aman, Dok, aman, Dok. Ini didukung sama WHO kalau salah, PBB lah, Dok. Jadi PBB ada beberapa yang menggunakan eksebisi ini, Dok. Nah, jadi kalau dulu belum ada bisa diakses melalui Google Play, Android, dan iOS. Nah, sekarang sudah bisa, Dok. Jadi museum kita itu bisa dilihat langsung di Android dan iOS seperti itu, Dok. Kalau dulu belum. Nah, pertama untuk membuat museum itu kita klik create seperti ini, Dok. Create. Nah, nanti ada beberapa step. Stepnya sangat mudah sekali, Dok. Jadi tidak perlu pemrograman seperti itu, Dok. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada 1 sampai 5 step, Dok ya. Oh, iya. Nah, yang terpenting itu pertama itu di sini di pinggirnya, Dok, kita pilih layoutnya mau seperti apa, karena kita tuh kan masih gratisan, Dok ya. Jadi, nah di sini dipersilahkan untuk membuat sendiri. Kalau punya sendiri silahkan upload di sini create your own ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa di sini baru tersedia 4 template ini dan sesuai selera lah, Dok, seperti itu, Dok. Nah, jadi silakan klik. Kalau misalkan kita siap, nah silakan klik virtual gallery-nya seperti ini. Klik, nanti akan muncul, nah langsung muncul seperti ini, Dok. Nah, yang kedua, nah kita tentukan dulu nih posisi startnya. Ketika nanti pengunjung mulai melihat, ini pertama, ini proses ini, Dok. Nah, ini pertama, ini kita tentukan nih posisi pengunjung mau di mana, Dok. Ini bisa, Dok, dengan mengatur-ngatur posisi start ini, Dok. Nah, seperti ini, Dok. Misalkan di sinilah di tengah. Menghadapnya kemana? Nah, tinggal kita geser-geser segitiga ini, Dok. Ke arah tangga atau ke tembok, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan start ini adalah posisi pertama pengunjung pertama kali datang ke museum. Nah, mau dihadapkan kemana? Nah, gitu, Dok. Pertama, jadi fungsi start itu seperti itu, Dok. Nah, yang kedua setelah kita tentukan layoutnya ini, nah baru kita beralih langsung loncat ke 3. Add and place. Nah, disinilah nanti ketika kita klik di sini baru kita bermain mau ditambahkan apa si museumnya. Di sini ada 4 pilihan, mungkin image, video, dan teks. Nah, kalau 3D object mungkin kita agak kesulitan lah, Dok ya. Nah, pertama kita coba misalkan foto kita, Dok ya. Kita coba add image, nanti upload. Nah, kita klik di daerah drag and drop di sini. Nah, misalkan apa ya? Oh, ini. Oh, mohon maaf. Mohon maaf karena ini yang cuma yang adanya ini, Dok ya. Mohon maaf sekali. Karena foto saya kok dipasang.
Seperti itu dok. Misalkan ini dok, mohon maaf ini dok. Nah, Ini, jadi tinggal gitu. Ini dokter Hani lagi di mana sih? Sama lu juga John yang sebelah. Ini sudah ada title. Free Monkey misalkan dok ya. Nah, jadi yang penting minimal detailnya kita isi dulu. Yang penting ada tanda merah ini wajib. Keterangannya dok, ya sobat-sobatnya dokter Hani gitu lah ya. nah di sini dok, di sini ada interaktif dok ya. Kalau interaktif ini kita nonaktif kan berarti ketika kita pengunjung mengklik ini tidak akan muncul informasi dok ya. Nah kalau misalkan interaktif ini kita aktifkan, nah ketika ini muncul diklik itu akan muncul deskripsi dok. Nah kita tes dok ya. Ini tadi apa tadi dok? Sahabatnya dokter Hani. Saya. Aduh ampun, saya tidak bertanggung jawab dok. Gitu dok. Nah minimal seperti itu, dan ini ke bawahnya masih ada lagi itu bisa apakah nanti ketika diklik ini akan disertakan juga musik. Nah ini bisa dok lihat di sini dok ya. Nah seperti itu. Upload lagi ya. Jadi upload karena bisa karena koneksi saya itu BPJS tuh kan, jadi nggak berani ditambah musik. Jadi lama ya, takut lama ya. Takut lama dong. Oke, jadi kita save di sini. Nah ini proses upload. Kita tunggu. Upload. Jadi dia menutup ini. Nah di sini nanti kelihatan dok sudah di server mereka dok ya. Jadi nah kita istilahnya? Nah, ini saya lupa. Nah, taruh di mana? Oke. Jadi pertama kita ada di sini kita konsentrasi di cara view-nya dok. Jadi di sini ada view dengan drone dengan isinya 360, ada juga dengan manusia dok ya. Nah kita klik dengan manusia ini dok. Kita klik. Nah jadi tampilannya kan agak-agak kelihatan besar dok ya. Kalau kita pilih dengan kamera seperti apa, kita klik. Nah, kalau kamera itu dari atas duduk, gitu. Nah, jadi saat menempelkan kita pilih untuk yang version kamera lah dok. Oke. Nah, jadi kita pilih mau di mana nih foto yang tadi. Sinilah ya. Nah, gitu dok. Oke. Biar kelihatan. Nah, jadi kita pilih fotonya dok. Pertama ini dok, kita klik. Klik sekali aja dok. Nah, nanti ada semacam ini dong. Kayak nempel lukisan ke dinding ya. Betul. Kalau di pinggir kita nggak usah ngebelok-belok lagi, dia udah otomatis ngebelok belok sendiri ya. Kalau di tanah bisa nggak? Oh ternyata kalau di tanah itu berdiri dok ya, seperti ini dok. Di tiang bisa nggak? Di tiang kita coba. Oh bisa dok. Jadi ini kayak pasar Ancol dok ya. Nah misalnya di sini dok ya. Oke. Klik. Oke. Nah ini kita save dulu ya, jangan lupa di save dok. Nah ini save, kita save dulu. Nah kalau sudah di save kita coba dengan preview dok. Kita coba bagaimana sih dari sudut pandang pengunjung dok ya. Nah, kita preview. Oke, preview, loading, tunggu sesaat. Nah, ini adalah tampilan di sisi pengunjung dok ya. Ketika pengunjung berjalan ke depan, ke sini dok ya, mendekati lukisan ini. Nah, kita coba nih mengklik. Harusnya muncul nih dok, agak lama di saya. Nah, muncul nih dok, sobat-sobatnya dokter Hani dok. Itu yang dua kiri kanan kayaknya perempuan namanya. Seperti itu dok. Elsa sama Bu Lina. Belum pakai jilbab nih. Nah, untuk kembali mengedit, menambahkan, nah kita kembali ke klik edit ini dok. Betul dok, edit lagi. Oke. Nah, kita coba menambahkan video dok ya. Oke. Menambahkan video. Oke, jadi kita kembali ke nomor 3 ini, step 3. Add lagi dok. Sini dok. Nah, kebetulan di sini sudah ada videonya. Jadi kalau ingin menambahkan baru silakan add video. Nah, karena ini sudah ada, jadi kita klik di sini, klik videonya, dan kita
cara pandang pengunjung ya, biar lebih gampang nempelinnya dok. Nah, oke. Jadi kita klik videonya. Nah, misalkan kita tempel di sini dok ya. Nah, di dinding atas mungkin dok ya. Nah, oke, kita save. Kita lihat lagi dok. Kita lihat lagi. Review dok. Nah, seperti itu terus dok. Ini saya tidak bisa hampir semua dinding ditempel ke resortnya. Keren Bud. Gitu dok. Nah kita lihat berlaku nggak dok? Kita arahkan si pengunjung untuk nonton video ini dok. Nah seperti dok. Oh ternyata langsung otomatis jalan gitu dok ya. John, ya. Minggu depan semua bikin ini pameran Betul, untuk dok. Cars. Ya. Pameran akreditasi Cars. Ya. Nah ini kan kadang-kala loadingnya lama dok, karena lumrah ini kan ya, kalau di dunia arsitek itu kan untuk membuat layout ini sampai seminggu dok, 3 hari dok. Ini kan cuma beberapa menit, lumayan dok. Seperti itu. Harus kuat ini ya. Ya betul. Jadi di sini sebetulnya melatih adaptasi kita dengan dunia virtual 3 dimensi 360 dok ya di sini dok. Nah ini saya bisa menggoyang-goyang ini tuh karena menahan tombol mouse kiri dok ya, sambil menggeser-geser seperti itu. Nah selanjutnya setelah umpamakan galeri kita itu sudah seperti ini layoutnya gitu dok ya. Nah selanjutnya kita plan nomor 4 plan. Yang dimaksud dengan plan itu ini adalah menambahkan kayak pemandu otomatis dok. Kalau kita lihat di Arstep yang lain, yang mana ya? Tadi saya banyak amat juga. Dia menjelaskan ya gambar per gambar. Gitu dok. Saya coba ke eksebisi dok ya di sini dok. Bisa coba eksebisi. Nanti dari sudut pengunjungnya seperti apa kalau si pemandu otomatis ini dok ya. Kita coba yang ini mungkin yang mudah. Ini dok ya. Digital art. Kita coba nanti dikasih opsi apakah mau konvensional dengan mengklik telapak kaki itu, pengunjung bisa melakukan itu, atau dengan tombol play ini dok. Nah kalau pengunjung menekan tombol ini nanti akan dipandu sama pemandu otomatis yang mana dulu nih yang perlu kita lihat nih. Pengunjung lihat pertama lukisan pertama ini, yang kedua ini, jadi perpindahan galeri musik si kontennya itu dilakukan secara otomatis dok. Nah ini kan saya tidak menekan apapun dok, ini dilakukan oleh pemandu otomatis seperti itu dok. Nah mungkin beberapa menit nanti dia akan bergeser sendiri seperti itu. Dia nggak ngomong. Ada dok suaranya karena memang di sini kebetulan si museum ini tidak menyediakan audio dok. Nanti audio. Kita bikin pakai ngomong. Betul dok, bisa dok, bisa lah dok. jangan di saya dok. Ini kami gitu, sedang akreditasi di mana, gini-gini, wah keren. Gitu dok, betul. Nah jadi kita coba menambahkan, misalkan ini sebelum menambahkan plan dok ya. Tadi saya sebutkan bahwa ini kan posisi pertama pengunjung itu kita dengan start ini dok ya. Nah kita coba dengan untuk membuktikan bahwa betul tidak ini untuk membuktikan bahwa ini posisi pertama pengunjung. Nah kita coba dengan menempatkan si start ini di depan tangga dok ya. Nah, tadinya kan di tengah. Nah kita tempatkan di depan tangga dan dengan menghadap tangga dok ya. Kita tes ya nanti pengunjung akan seperti apa. Nah kita coba saving dulu. Saving. Preview. Nanti pasti ini harusnya tampilan pertama pengunjung akan melihat tangga. Dia muter bukan ke TV tadi. Betul dok. Nah sepertinya kan dok. Nah jadi pengunjung bisa naik ke atas misalnya dok, seperti itu. Nah, di atas sebenarnya masih banyak lagi dok. Ini bisa-bisa akreditasi dari 5 tahun bisa masuk semua ke sini dok. Gitu dok. Keren. Gitu dok, seperti itu. Nah, jadi Bu Lina sama ini bikin akreditasi. Punya
banyak nggak video-video? Ini mestinya ini ya, Akyung yang paling banyak. Iya. Betul. Akyung hadir. Siap. Ini kan kalau misalnya kita isi, itu foto kita berapa maksimal kalau misalnya, ini kan nggak pro ya. Berapa foto gratis tuh. Banyaknya berapa foto piksel, kita maksudnya berapa bisa piksel? masukkan? Iya. Kita coba aja dok di sini coba dok ya. Jadi untuk memperbesar itu jadi di sini dok. Kita coba apakah bisa penuh nggak ya? Nah kita klik di sini. Oh gitu ya. Kita tes ya dok. Nah untuk perbesar perkecil ini scale ya. Jadi di sini ada menu scale dok ya di atas kita scale. Mungkin dok ya saya lupa lagi. Jadi ada untuk mengecilkan dok ya. Seperti itu. Ya. Bisa gitu. Nah kita coba nanti mungkin dok, kita balik lagi. Bisa berapa video, berapa betul, gambar ya? Dicoba aja. Betul, dok. Dicoba aja dok. Coba ya. Terus izin Prof, pada waktu kita tadi registrasi untuk membuat ini hanya email ya yang dibutuhkan ya? Email, betul dok. Betul, hanya email, nggak ada web apa gitu nggak ya? Nggak ada dok. Hanya yang email? Ini untuk registrasi kita masuk ke sini. Itu tadi. Nah, misalnya ini kan bertumpuk dok. Ya. Nah ini kan contohnya bertumpuk dok. Jadi bisa kita rapiin ya. Atur-atur lah gitu dok. Di sini kan ada menu untuk perbesaran, untuk memutar dok ya. Di paling atas itu ada untuk memperbesar, untuk memutar. Pengunjung ya. Nah, ini maju mundur gitu. Move-nya itu ada itu move. Terus Prof Budi izin. Kalau misalnya nanti Bu Lina udah mengerjakan ini misalnya, dia mau kasih lihat saya misalnya, berarti hanya Bu Lina mengirimkan link ya? Betul dok. Jadi setelah misalkan dirasa cocok, dok ya, tinggal di langkah kelima dok langsung submit. Submit. Submit di sini ada publish dok. Pastikan untuk dipublish dulu, dipublikasikan dok ya. Kita publish. Nah di sini kita preview, coba preview dok ya. Preview. Nanti saya kirim ke link chat untuk pembuktian dok ya. Kemudian kita buka ya, kayak Google Drive gitu ya. Betul dok. Nah, pertama, nah nanti seperti ini tampilannya kayak Facebook page lah atau apalah ya ini dok. Nah jadi ini bisa langsung kita share di sini dok ya, share-nya ke Facebook atau ini nanti bisa ditempelkan di Google Site dok. Yang kode-kode ini. Bisa dok. Tapi WA nggak tersedia ini. Nah, jadi kalau untuk WA mungkin perlakuannya khusus dok. Jadi kita mengkopas alamat ini dok. Alamatnya aja. Oke. Kalau ini sebetulnya nggak usah nih pro user ini dok. Nah, sampai sini aja. Ini adalah nomor KTP-nya dok. Kalau di kita tuh nomor identitas. Jadi ini saya coba di sharing dok ya untuk pembuktian nih. Pembuktian di kolom chat nanti. Silakan dites. Nah itu dok, silakan di kolom chat dibuka. Apakah betul ini di laptop dokter itu yang barusan kita bikin itu, apakah betul-betul seperti ini bentuknya atau ini apa nih? Oh iya, itu dok. Seperti itu. Jadi mungkin minggu depan Dokter Lina dan Bapak Ibu. Ya, akreditasi. Betul dok. Aku nggak tidur berapa bulan nanti. Mungkin gitu dok. Jadi ini dibuka kenapa monyetnya pakai rok? Roknya di sini dok. Tapi loadingnya lama ya Pak Budi ya. Saya memang untuk yang baru pertama membuka itu pasti lama dia karena istilahnya itu banyak teknologi 3 dimensi gitu dok ya. Itu di loading ke browser dok. Jadi tapi tidak selama ngerender 3 hari lah, lumayan lah dok. Tapi kalau kita buka gini berarti kita sudah ngedownload Artstep-nya ya? Ya betul dok. Seperti itu. Tapi ini ada juga pro ya Pak Budi ya. Kalau pro itu ada dok. Pro itu ketika gini dok, saya izin sharing dok ya. Jadi yang dimaksud dengan pro itu di sini adalah coba kita edit ya, edit. Nah ini biasanya, ini service dok ya, service ini dok ya. Nah saya perbesar. Jadi yang dimasukkan ini betul layanan premium kan.
private space ini ketika nanti museum itu kita tidak ingin diakses oleh orang-orang umum gitu. Jadi orang tertentu saja, Dok. Nah, jadi kita harus misalkan gini, kita untuk atau apa ya, membuat museum tapi dengan karcis gitu loh, Dok, dengan registrasi, Dok. Nah, kita menggunakan layanan private space ini. Jadi orang umum tidak akan bisa melihatnya gitu loh. Kalau langganan ya. Nah, betul, Dok. Kalau di share linknya aja, Dok. Kayak gini lah ya, memberikan link Google gitu pakai ya terbatas lah gitu, Dok. Terbatas gitu bisa ya. Betul. Nah, kalau custom 3D space, jadi kita mau layoutnya itu kan ini besar, Dok, ya. Layoutnya tuh besar gini, Dok. Jadi pengen setiap sudut itu diisi dengan gaya-gaya layoutnya sesuai dengan kebutuhan kita, Dok, bukan dari template. Nah, si Artspace menyediakan jasa untuk membuat custom layoutnya. Jadi mau kayak seperti mirip kantor Kars itu bisa, mirip seperti apa itu yang di Jakarta itu, Dok. Jakarta Exhibition apalah gitu. Sama dengan inilah Prof Bro ya, ini immersive view itu yang kita bisa masukkan template kita nonton di bioskop gitu bisa. Betul. Nah, seperti itu, kan? Custom, jadi sesuai dengan layout dari kita, Dok, seperti apa inginnya nanti dia bikinkan seperti itu, Dok. Kalau kita pasang video nggak jadi berat ya, buat ini ya? Enggak, jadi kan ini online, Dok. Online itu tidak dipasang di laptop kita, Dok, tapi di server dia gitu, Dok. Masalahnya memang dikoneksi dan memang trafficnya di sana, Dok. Karena ini gratis, ini banyak orang yang menggunakan gitu, Dok. Jadi kayaknya memang harus tertentu lah, jam tertentu ketika kita membuat museumnya gitu, Dok. Nah, untuk layanan virtual event ini ketika kita ingin membutuhkan jasa I.O. ini sebetulnya I.O. Dok ya, I.O. Jadi yang dia publikasikan ke Google, membuat tiketnya, menjadwalkan pembicara, terus kapan ini jam berapa sampai lukisan mana saja lah yang akan ditampilkan. Nah ini jadi I.O.nya dari dia seperti itu, Dok. Bud, misalnya kita mau senang misalnya musik ya, kita senang country atau misalnya jazz gitu. Nggak masalah, Dok. Kita dari YouTube kita pasangkan satu ya. Jadi kalau kita mau nonton, kita klik situ seolah-olah kita nonton, kita bisa klik. Betul. Jadi pameran musik jazz Indonesia Jakarta gitu. Klik. Betul. Semua video semua. Masing-masing gambar itu terus ditempel audio bisa ya? Iya. Bisa. Tadi seperti tadi, Dok. Jadi bisa beda-beda. Bisa beda-beda, Dok. Betul. Yang sulit 3 dimensi ya. Berarti suara, foto, sama video ya. Ya betul. Gitu ya? Kalau 3 dimensi itu layoutnya, Dok. Kalau videonya nggak usah 360 nggak apa-apa, nggak masalah, Dok. Ini cuma layoutnya aja, Dok. Museumnya aja yang 350 gitu, Dok. Kalau videonya nggak perlu 360 juga nggak masalah, Dok. Gitu. Bulina. Ya. Kita kan kalau Kars, kalau misalnya kita pamer ke orang luar gitu, misalnya tentang keindahan Indonesia, gitu kan, sini tarian ini. Gitu. Pokoknya yang ada surveyornya. Ya, yang ada surveyornya. Yang ada surveyor-surveyornya gitu. Dr. Hani namanya udah berubah ya. Betul. ini nama di ini nih. Ismi. Nama kecil ya, Dok ya? Nama di Ismi. Budi, Prof, kalau kita tempel di dinding itu ya satu gambar saja atau kalau gambar banyak bisa juga jadi bisa juga, Dok. Bisa juga. Folder jadi ya. Seperti juga bebas, nggak masalah, Dok. Nah, video bisa. Ya, Prof, video jelas, kalau video bisa. Kalau foto foto banyak bisa. Foto banyak. Bisa, Dok. Bisa. Sampai ke paling atas. Dinding paling atas juga masih bisa, Dok. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita lihat ada foto satu itu foto, bukan kita buka isinya dalam lagi ada nggak kayak album gitu, nggak bisa kayak album. Oh, berarti dibikin ini, Dok, dibikin video presentasi foto paling di PowerPoint kita bikin beberapa foto, diekspor jadi video. Misalnya kan kegiatan Kars tahun 2018. Nah, kan nanti lagi dinding lain lagi Kars tahun 2020. Bisa, Manyun, tulisannya ada tulisan Manyun tulisannya. Ya. Itu si Akyung
foto-foto yang 1000 surveyor itu bikin pasangin satu-satu tuh. Bisa dok, dok. Ya, dok. Apa namanya judulnya apa ya? Pameran ya 80 kamar. Pejuang mutu. Pejuang mutu Kars. Semua ada tuh dengan itunya, dengan keterangannya. Wah, keren. Nah ini kan uniknya tuh gini dok, satu museum itu bisa ditempel beberapa karya dok. Dan kita pun bisa membuat beberapa museum sekaligus juga dok. Asalkan kuat memang koneksi internet. Iya. Ini tadi gitu, agak lama, mungkin karena langsung Zoom. Memang dia koneksinya luar biasa. Iya kan, betul. Ya? Betul. Siap. Kalau misalnya kita bikin judulnya Perkampungan Kars, gitu ya. Iya, Terus dok. nanti si gedung eksibisi yang pertama yang dibuat Elsa tentang yang kedua Ibu Lina tentang musik, yang ketiga tentang surveyornya Akyung gitu. Nanti digabung jadi satu perkampungan. Jadi kalau mau masuk Kars mau lihat dari apapun bisa gitu. Wah, keren sekali tuh. Bisa nih. Jadi kalau udah pada bisa ini, kita matengin nih, kita bagi tugas nanti ini. Apa termasuk museumnya keisi benar. Termasuk yang ini apa namanya? Ini ilmu. John. Sebagai pusat ilmu. Ini hasilnya Dr. Elsa, ini hasilnya Lina, ini hasilnya anu gitu. Betul. Nanti misalnya siapa si Ibu Rosma bikin batik. Ya. Ini batik. Pokoknya semua bikin sendiri-sendiri. Tapi Berani tadi belum masuk. Dr. Lina juga punya bordir sekarang. Anda belum masuk tadi. Dia punya bordiran. Ya. Jadi nanti mungkin beberapa museum itu. Perkampungan Kars. Oh iya. Ya mungkin kalau pameran kan gitu ya. Iya, jadi kan ruang pameran, benar itu. Pameran. Jadi kita desain saya ini. Kita kontak di WA dulu Bu, ngaturnya. Jadi siapa ini jadi mana ya, itu kita bagi. Yasin bikin ini. Jadi bagus cakep tuh. Kita masuk memang bervariasi jadinya museumnya itu. Tapi Muslim Kars. Wah, keren. Nanti museum-museumnya beda ya. Wah, keren. Per stand gitu kan seperti stand. Booth gitu ya. Bisa ya Bud dari luar. Jadi dari luar masuk ke gedung A, ke gedung B, ke gedung C bisa. Itu bisa gimana? Ada kayak lebih gede jadi desainnya. Kayak yang WHO itu loh. Yang WHO itu kan bukan gedung. Kita masuk gedung A, gedung B, gedung C. Jadi mesti di luar lagi. Ini kan udah di dalam gedung kita. Iya, keluar lagi dok ya. Itu kayaknya harus custom dok. Oh custom, udahlah pakai yang ada dulu. Tapi mungkin gini dok, di Google Site dok, di Google Site nanti langsung ditayangkan museum-museumnya langsung bisa itu dok. Di Google Site bisa museumnya Lina, museumnya Elsa, museum dalam Yasin, satu tampilan itu bisa mungkin paling gitu dok. Kalau untuk yang virtual kampung, aduh itu mah custom kayaknya dok. Satu rumah aja lah, satu rumah. Nah di dalam itu bisa dinding-dindingnya kan bisa di macam-macam dari si video. Makanya banyak Prof. Itu tadi kalau misalnya kita lengketkan foto ya atau apa ya, itu berarti dilihat dari cara pandang start pengunjung pertama kan. Jadi kalau ada pengunjung, jadi dari mata pengunjung bisa melihat ya. Betul. Dari masuk ya. Ya, jadi posisi pengunjung yang bisa melihat. Kalau misalnya tidak diklik di posisi pengunjung, berarti itu nggak bisa ya? Jadi pengunjung itu bisa istilahnya gini dok. Pertama kali dia datang buka pintu itu, nah mana nih yang akan dihadapkan itu dok? Seperti itu dok, kan gitu. Nah jadi untuk setelahnya untuk melihat lukisan lain ya, nah ada 3 cara kalau nggak salah. Kalau pengunjung bisa menggunakan virtual virtual reality. Dia bisa bebas dengan gerak seperti itu dok. Kedua dengan menggerakkan mouse dok. Pengunjung itu bisa menggerakkan mouse. Atau ketiga dengan dipandu dengan tadi dok pemandu otomatis seperti itu dok. Guide ya, oke. Seperti itu. Pak Budi, bisa nggak kita sudah buka nih museum kita, pengunjungnya itu bisa 3 kan? Jadi dia ngantri atau bisa masuk? Bagaimana caranya? Contohkan. Kalau misalnya pengunjungnya dia registrasi,
kalau anonimus mungkin dia kelihatan dok pengunjungnya siapa saja gitu dok oleh ya. Kita, oleh adminnya kelihatan. Oleh kita. Kalau oleh baginya, kita, ya. bagi si pengunjung masuk ke situ gimana? Bisa. Cuman tampak dia sendiri aja gitu dok. Dia sendiri ya. Ya Dia betul. bisa. Jadi 3 orang sekali masuk di museum itu bisa ya? Gak masalah dok. Cuman ketika itu, ya betul dok. Jadi seakan-akan ini eksklusif dok, satu museum itu untuk pengunjung itu gitu dok, satu pengunjung. Udah untuk serempak datang itu ya untuk kita yang membuat itu kelihatan sekali itu dok, itu kerumunannya gitu dok. Iya. Kerumunannya. Dan mungkin satu-satunya kerumunan yang bebas COVID kan. Kalau pengunjungnya kan ada namanya kayak ghost gitu kan, kemarin ada kan. Ya betul dok. Nanti bisa kelihatan lah dok, siapa aja yang mungkin minggu depan nih pasti akan kelihatan sekali gitu dok. Akan kelihatan sekali gitu dok. Jadi siapa yang bikin museum batik? Ya nggak bisa di sini kan, belum hadir semua. Jadi nanti kita di grup bikin lagi dah ini. Tapi di sini, ini ada yang raise hand. Sorry ini siapa ini? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Bertanya dok. Izin. Ada QA nih. Ya, kita masuk ke Ibu Amalia Eskep. Izin bertanya, untuk membuat museum virtual, tampilan gedungnya apakah bisa diubah sesuai dengan gedung kita sendiri? Ya, Pak Budi. Ya. Jadi itu kalau untuk custom itu ada 2. Saya coba sharing dok ya. Jadi ada 2. Pertama di sini Arstep menyediakan kalau misalkan kita punya layout sendiri, silakan diklik di sini. Jadi kita upload ke Arstepnya. Nah, kedua, tapi di sini konsekuensinya kita harus bisa membuat layout 3 dimensi sendiri gitu dok. Ya, jadi dibuat dengan AutoCAD, mungkin dengan 3D Max. Nah, kalau misalkan kita aja ya, pakai template. Tapi kasusnya di mana kita tidak bisa membuat sampai sejauh itu, tapi ingin custom dok ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan layanan berbayar dok. Di sini ada custom 3D space. Nah, gitu dok di sini dok. Nah, gitu dok. Nah, betul. Ada pilihan-pilihan ya dia ya. Karena di sini kalau kita lihat di eksibisi ini ada beberapa yang custom memang betul dok. Ada yang custom dok, kelihatan sekali dok, kayak kayak yang K-pop ini. Saya coba ini dok ya. Ini yang dari Korea nih yang pernah kan K-pop itu kaya dok ya. Oh iya. Nah ini kayak ngatur K-pop atau apa ini dok ya. Ini custom nih dok. Ini custom juga dok. Terus yang lainnya sama lah. Ini sama yang tadi dok ya. Ini banyak sekali yang custom di sini dok. Nah ini kan custom dok. Yang Parama Citel ini dok custom dok. Nah ini juga custom juga. Nah layout ini bisa dibuat sendiri lalu diupload ke menu tadi dok ya. Atau kita gunakan layanan dari Arstep. Nah service ini dok, custom 3D space seperti itu. Jadi kita tinggal mengirimkan layoutnya mau seperti apa, nanti mereka yang ngerendernya seperti itu dok. Oke, buat yang tingkat awal yang template aja ya Pak ya, tadi pertanyaan. Yang template yang sudah tersedia. Ya, jadi bisa Bu. Saya belum tentu masuk. Jadi tapi pertanyaannya kalau bisa. Kalau mau sakit, wah hebat dok. Jadi Bu Amalia ya. Jadi keren kalau rumah sakit, inilah ICU kita, inilah ini gitu. Keren. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi berikutnya dari Ibu Elis Puji Utami. Sudah bisa dibuka, tapi masuk ke museum bagaimana Pak Budi? Tampilan di tangga saja nih dia tampilannya. Oh gitu dok. Jadi lagi tampilan. Di sini saya perlihatkan ini ada mouse dok ya, ada mouse kanan, klik kanan dok ya, klik kanan. Jadi tombol klik kanan ditekan terus, tekan terus. Nah terus jangan dilepas, digeser-geser dok. Coba-coba digeser-geser. Itu untuk apa? Kanan kiri dok ya. Nah kedua ini ada mouse wheel. Ada mouse wheel ini untuk maju mundur dok ya, maju mundur. Nah kalau misalkan masih belum bisa, nanti coba Bapak Ibu pakai kamera virtual reality seperti ini dok ya. Kalau kita menggunakan virtual reality berarti kita yang harus gerak dok. Nengok ke kanan, ke kiri itu pasti sudah tampilannya museum gitu dok. Nah yang ketiga, jadi berarti kita menggunakan pemandu dok ya. Tapi karena tadi belum disetting pemandu, nah kalau kita lihat di sini disediakan ini misalkan kita buka.
Nah, jadi memang pemandu otomatis ini alangkah lebih bagus di setting juga gitu dok. Tapi saya tadi belum. Nah, ini tampilan untuk pengunjung nanti seperti ini dok ya. Nah, museum sudah tampil nih. Nah, jadi gimana cara masuknya? Kalau misalkan kita tidak menggunakan kamera virtual reality atau mouse, nah jadi kita gunakan di sini pemandu otomatis dok ya. Sudah ada di bawah dok. Ada di bawah di sini play. Atau kita gunakan denah dok. Nah, ini ada ini dok. Ada ikon map di sini, jadi kita klik. Nah, ini kita bisa gunakan, kalau diklik itu nanti akan berpindah sendiri dok. Seperti itu dok. Nah, akan jalan sendiri gitu dok ya. Jalan maksudnya kemana? Kalau diklik di sini mungkin, nah nanti akan dipandu nih. Otomatis ini bukan sama kita ya menggerakkan, tapi sudah sama denahnya. Dari dia. Otomatis dari dia. Nah seperti itu dok. Oh ini bukan dalam ruangan ya, di luar ruangan. Ya, di luar ruangan. Ini layout yang berbeda dok. Nah yang kedua, Bapak Ibu silakan lihat di sini kalau kita main mouse dok ya. Nah di sini ada gambar telapak kaki dok ya. Kalau ini kita klik, dia akan otomatis berpindah ke posisi kaki itu dok. Nah kalau untuk belok ini berarti ditahan tombol mouse-nya, digeser-geser dok. Ini akan berputar seperti itu dan diklik di telapak kakinya itu, dan itu akan langsung istilahnya bergeser gitu dok ya, seperti itu. Nah cara kedua, cara lainnya adalah dengan menggunakan di sini kebetulan tidak ada dok ya, tidak ada pemandu otomatis ya. Nah kita coba yang satu lagi, museum satu lagi dok ya. Pemandu otomatis ya. Nah jadi ada bisa melalui denah. Nah denah itu seperti ini dok ya. Nah ini denah, kalau kita klik nanti otomatis akan berpindah tempat. Nah, ada juga dengan menggunakan guide tour ini dok, pemandu otomatis dok. Kalau kita play, jadi kita tinggal menikmati saja, nanti ada pemandu otomatis. Nah gitu mungkin cara untuk menikmati museum virtual ini gitu dok. Wah ini kayaknya memang harus boleh dicoba nih membuat ya minggu depan harus dicoba sendiri dong. Ya siapa yang udah tenang aja aman dong. Bu Elsa sama Bu Rina ya. Kalau bisa minta Budi ngomong sekali di staff, mereka suruh bikin satu-satu. Kita rencana bikin perkampungan Kars. Ya, yang satu kuliner, yang satu ini kan yang Bali Indonesia itu. Jadi materinya udah ada, tinggal gimana cara masukin ya. Oh, siap. Ya nanti kita teman-teman yang surveyor yang bikin tentang itu survei. Udah minggu depan kita khusus undang staff undang. Ya kita nggak ada hari lain lagi Pak ini kalau bikin hari lain lagi. Dulu kan ada hari Selasa buat staff. Sekarang ya kita wajibkan aja Kamis depan staff ikut. Nah, cuman sekarang repotnya itu tiap Selasa itu ada kelas online. Nah, staff itu dipakai itu. Jadi nggak bisa juga ini kerjaan. Ya, yang bisa aja lah nanti. Tuh. Kita sudah punya kita cari dulu minggu depan yang bisa hadir. Misalnya yang punya kuliner siapa tuh kemarin yang punya Bali 10 itu Bali baru namanya itu ya. Nah, jadi materi udah ada nih Pak Budi. Materi tinggal gimana cara masukin. Ya dah minggu depan kita atur ya. Pak ini kita undang. Yang dia tidak tugas Kamis depan dia ikut. Nah, Bu Elsa silakan bikin kumpulan tentang surveyor. Kalau Bu Elsa ini itu kata-kata mutiara tuh banyak tuh kumpulin dulu dah. Jadi kita bikin museum kata mutiara. Nah ini dok yang harus diluruskan itu dok bahwa museum ini tidak serta-merta harus galeri lukisan. Foto kita waktu SD sampai ke jadi dokter pasang di situ saja dok. Ini adalah apa sih? Bisa juga ya. Timeline story. Riwayat hidup saya. Bebas-bebas aja lah tuh. Bebas nggak masalah tuh. Apa aja, yang penting ada contoh dulu. Bayi ya, sampai. Saya mau coba juga nanti ya. Nanti kalau foto saya setelah menjadi kakek-kakek boleh nggak? Oh sekarang belum kakek dong. Iya udah kakek. Dari imut-imut jadi amit-amit gitu ya. Nah itu dong bisa. Foto pernikahan misalnya itu bisa loh, nggak masalah tuh. Dampak dari pernikahan gitu. Udah ngaco itu Dr. Hani itu kalau udah terlalu siang. Nah ini udah ada ke jam 3 dia udah bagian baca doa dilempengin nanti nih. Enggak dia mulai gitu.
Baiklah teman-teman, waktu juga ya. Kita kan, saya ada rapat JH, tapi rapat JH jadi nggak? Oke, jadi terima kasih Pak Budi. Ini kayaknya kita mantepin nih, karena ini bisa berguna. Jadi kita coba nanti minggu depan demo lagi, siapa yang sudah punya. Saya akan coba foto-foto saya kumpulin foto dari tahun ke tahun, saya pasang. Nah, Bu Elsa juga kata mutiara tuh bagus sekali. Bu Lina ya apa lukisan-lukisan boleh aja. Jadi museumnya museum lukisan. Ini museum kata mutiara. Saya museum foto ya. Oke. Bu Elsa. Jadi minggu depan kita lihat keindahan bawah laut. Wah, keren. Jadi minggu depan kita lihat produknya sekarang. Ini dua kali sesi membuatnya. Nah, sekarang nanti di minggu depan produk. Kita coba lah kita koreksi sama-sama kayak bikin video juga ya. Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Waktu juga misalkan kita akan tutup. Silakan Dr. Hani jam 3 nih. Dr. Hani yang pimpin baca doa. Ya. Terima kasih Dr. Joni. Teman-teman sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala, merendahkan hati untuk mengucapkan syukur atas, saya pikir ini suatu pertemuan yang luar biasa mencerahkan dan mungkin akan sangat bermanfaat bagi organisasi kita semua. Saya bawakan dalam agama Islam, yang tidak beragama Islam akan menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yang balaghi jalali wajhikal karimi wa asmi sultani. Ya Allah, ya Rabbana, luar biasa sekali Engkau ciptakan ilmu darimu yang luar biasa luas dan luar biasa indah, ya Allah. Dan terus membuka cakrawala kami bahwa ilmu itu tidak berbatas, dan kita harus bersyukur akan arti kehidupan ini, karena kita bisa mengisi kehidupan ini dengan banyak sekali keindahan yang bisa membuat manusia lain atau teman-teman kita menjadi lebih bersemangat, lebih gembira, dan lebih positif. Semoga Kau berikan barokah kepada para teman-teman yang menyampaikan ilmunya. Semoga menjadi amal-amalan yang diperhitungkan pada waktu hisab mereka. Dan semoga kami juga mendapat barokah dari ilmu tolabul ilmi. Ya Allah, ya Rabbana, istajib doana, semoga kami selalu sehat dan tetap sehat, dan semoga yang sedang sakit segera disembuhkan, ya Allah. Ya Allah, mohon Engkau hentikan COVID dari dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin.